Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kami, channel Tiga Lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang Buaya Madang dulu dan sekarang. Buaya Madang merupakan kebuayaan atau sebuah komunitas adat dari komunitas ras Skalabra yang bermukim di Bukit Barisan. Posisinya kebuayaan lebih tinggi dari marga. Kebuayaan memimpin dari marga-marga adat. Dahulu, pengaruh Sriwijaya mulai memperkenalkan Skalabra terhadap agama. Peradaban Islam anak keturunan Skalabra justru dipengaruhi oleh peradaban Kesultanan Banten. Setelah mengenal agama, Buaya Madang dari komunitas ras berubah menjadi suku adat. Buaya Madang merupakan salah satu suku adat keturunan Skalabra yang menetap di pesisir Sungai Kumring. Suku Buaya Madang menyebarkan anak cucunya hingga ke daratan Kumring dan membentuk marga sendiri yang mereka sebut Marga Madang. Dahulu, kebuayaan Madang meliputi sebagian BP Meliung, sebagian BP Bangsa Raja, Madang suku 1, Madang suku 2, Madang suku 3, Belitang Madang Raya, sebagian Buaya Madang Timur. Perlu diyakini, banyak kebuayaan dan marga yang dibuat oleh Belanda. Kala itu tujuannya untuk politik divide et impera, memecah belah suku bangsa Indonesia. Namun Buaya Madang merupakan suku adat yang sudah ada sejak lama. Pada zaman Belanda, Buaya Madang menjadi markas Belanda. Buaya Madang masuk dalam Onderafdeling Kumring Ulu. Sekaligus, kawasan Buaya Madang menjadi salah satu pusat kekejaman Belanda dengan sistem tanam paksanya. Buaya Madang ditetapkan Belanda sebagai pusat komando pertanian padi, di mana Belanda membangun penjara Belanda yang berada di Kurungan Nyawa. Kawasan komplek perkantoran Belanda di Buaya Madang berada di kawasan kantor Camat Buaya Madang. Seperti biasa, Belanda tidak mendirikan sekolah-sekolah di kawasan Buaya Madang dengan tujuan agar masyarakat Buaya Madang bodoh. Untuk melancarkan tanam paksa Belanda di kawasan Buaya Madang, mereka mengirim masyarakat Jawa ke Buaya Madang untuk tanam padi atau Rispalden. Buaya Madang dijadikan kawasan tanam paksa untuk memenuhi kebutuhan pangan Belanda. Sebagian besar hasil tanam paksa dilaporkan ke Onderafdeling Kumring Ulu, baru ke Afdeling Ogan Kumring Ulu di Batu Raja. Pada tahun 1937 di Buaya Madang inilah dibangun sistem irigasi modern oleh Belanda. Tujuannya untuk mengaliri sawah yang menjadi lokasi tanam paksa. Bagi masyarakat di kawasan Buaya Madang yang tidak menuruti Belanda kala itu, dibawa ke penjara Belanda, di Kurungan Nyawa, dihukum, disiksa hingga mati. Tahun 1937, banyak terjadi perlawanan masyarakat suku Marga Madang. Untuk menenangkan hal itu, Belanda mengangkat centeng bernama Masran. Centeng Masran tetap berkoordinasi dengan Onderafdeling Kumring Ulu. Sempat terjadi peperangan di kawasan Buaya Madang yang dipimpin oleh Akagani dan Ria Kudu. Semua bangunan Belanda di Buaya Madang dihancurkan oleh para pejuang kemerdekaan. Setelah merdeka, Buaya Madang berubah dari sub Onderafdeling menjadi kecamatan. Dahulu, sebelum menjadi Oku Timur, Buaya Madang masuk ke dalam 4 kecamatan besar, yaitu MBBC, Matepura, Buaya Madang, Belitang, dan Cempaka di Kabupaten Ogan Kumring Ulu. Tahun 2004, Buaya Madang memekarkan diri menjadi beberapa kecamatan. Buaya Madang telah dipimpin oleh centeng sejak 1937 dan berubah dipimpin oleh camat. Tahun 1937, Buaya Madang dipimpin oleh Mesran. Kemudian tahun 1939, dipimpin oleh Raden Slamet. 1941, dipimpin oleh Sudarmo. Menjelang kemerdekaan, Buaya Madang dipimpin oleh Hanapi.
Sutisno. Memasuki pasca kemerdekaan dengan diberlakukannya negara Sumatera Selatan, Buaya Madang masuk ke dalam kewedanaan atau Under Abdeling Kemuning Ulu yang terpusat di Martapura. Buaya Madang dipimpin oleh Sukarsono pada tahun 1949. Pada tahun 1950, Buaya Madang dipimpin oleh Lamiran. Pada tahun 1951, Buaya Madang berubah menjadi kecamatan yang dipimpin oleh Camat Basturi. Kemudian, pada tahun 1953, dipimpin oleh A. Rashid. 1957, dipimpin oleh Anang Husin. 1959, dipimpin oleh Ciknan Chili. 1963, dipimpin oleh Basir Guru. Tahun 1964, dipimpin oleh Hasanusi Yahya. Tahun 1968, Buaya Madang dipimpin oleh Umar Borniat. 1971, Buaya Madang dipimpin oleh Umar Husin B.A. Komarudin Muid mulai menjabat Camat Buaya Madang sejak tahun 1979 sampai 1983. Asubri Daud menjabat dari 1983 sampai 1988. Lutfi Munjir menjabat sebagai Camat Buaya Madang sejak tahun 1988 sampai 1993. M. Banci Rasid juga pernah menjabat camat sejak tahun 1993 sampai 1998. Petrolus Bambang Hermanto menjabat sejak tahun 1958 sampai 1999. Saripudin Anwar menjabat camat sejak tahun 1999 sampai 2001. Dr. Andes Ahmad Samsul Bahri menjabat 2001 sampai 2002. Harmoni Suhendra menjabat sejak 2001 sampai 2024. Sejak tahun 2004, Buaya Madang berada di bawah pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Tahun 2004 sampai 2005, Camat Buaya Madang sempat dipimpin oleh Fikron Usman. 2005 sampai 2008 dijabat oleh Riswandi SPFM. 2008 sampai 2013 dijabat oleh Rusman SEMM. Hermanto SOSMM menjabat sejak tahun 2013 sampai 2015. Kemudian Sandi Pahlepi SPMSI menjabat sejak tahun 2005 sampai 2015. Kemudian Junadi SE juga menjabat Camat Buaya Madang sejak tahun 2015 sampai 2016. Kembali, Sandi Pahlepi menjabat dari tahun 2015 sampai 2019. Arsad SE yang kini Camat BP Peliung sempat menjabat di Buaya Madang tidak sampai 1 tahun, yaitu di tahun 2019. Dan di tahun yang sama, 2019 sampai sekarang, Buaya Madang dijabat Camat Muhammad Yani SPMM. Kini, Buaya Madang berkembang maju di bawah Kabupaten Oku Timur. Saksikan terus channel Tiga Lelaki, jangan lupa subscribe, like, dan komen biar terus mendapatkan informasi dari Tiga Lelaki.